Hotman Paris ungkap peran Andi dan Dani, DPO kasus Vina yang kini dihapus dan dianggap fiktif. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea mengungkap peran Andi dan Dani, dua DPO yang kini dihapus dan dianggap fiktif oleh kepolisian. Hotman menyebut, Andi dan Dani berperan dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 lalu. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Menurut Hotman, peran Andi dan Dani tertuang secara rinci dalam berita acara pemeriksaan, BAP. 2016, DPO Andi memukul dan melempari korban Muhammad Rizky Rudiana, kekasih Vina, dan korban Vina, ucap Hotman, dalam tayangan Kompas TV, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Andi disebut sebagai orang yang mengangkat tubuh Vina dan membuka bajunya saat kejadian. Sedangkan Dani berperan membuka celana dan pertama kali meruda paksa Vina. Setelah itu, 7 terpidana lainnya termasuk Peggy Setiawan alias Perong disebut meruda paksa Vina secara bergantian. Karena itulah Hotman dan keluarga Vina tak terima nama Andi dan Dani dihapus dari DPO dan dianggap fiktif. Maka kami tim Hotman 911 selaku kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat, kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu, agar Pak Jokowi mencari tim pencari fakta yang netral, ucap Hotman. Terkait usulan tersebut, Hotman mengusulkan agar tim pencari fakta kasus ini terdiri dari berbagai kalangan universitas dan ahli hukum. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap alasan pihak kepolisian menghapus nama Andi dan Dani dari DPO kasus Vina. Sandi berujar, dua DPO tersebut dinilai tidak sesuai fakta di lapangan. Terlebih, alat bukti terhadap Andi dan Dani tidak mencukupi karena nama keduanya hanya fiktif belaka. Karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif. Oleh karena itu masih didalami, masih dikerjakan, kata Sandi dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memastikan akan melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan alias Perong ke Kejaksaan dalam waktu dekat. Berkas perkara dengan tersangka Peggy diperkirakan bakal rampung minggu depan dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan saat ini penyidik masih maraton melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus tersebut. Kami upayakan secepatnya. Mohon doanya dalam minggu depan berkas dapat kami sampaikan ke rekan Jaksa Penuntut Umum ke Kejati, ujar Jules, Selasa, 11 Juni 2024. Menurutnya, perkara ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dan diawasi oleh pihak eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Selain itu, Bareskrim Polri dan Itwasum Polri juga, kata dia, melakukan asistensi terhadap di Treskrimum Polda Jabar. Minggu kemarin kami mendapat asistensi dari Bareskrim Polri dan Itwasum Polri dengan tujuan mengasistensi proses penyidikan agar berjalan secara prosedural profesional dan proporsionalitas, katanya. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar, menurut Jules, telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihaknya juga membuka dan menerima apabila ada informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Polda Jabar juga membuka hotline 0822 1112 4007 untuk menerima informasi terkait penanganan kasus Vina dan Rizky alias Eki, katanya. Satu persatu saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon muncul mengungkap kesaksian seolah membongkar kebohongan yang selama ini tak terungkap ke publik. Terbaru, saksi bernama Liga Akbar Cahyana yang merupakan teman dekat korban Eki menceritakan momen dirinya dijemput ayah Eki, Ibtu Rudiana. Tak hanya itu, Liga Akbar Cahyana mengungkap kesaksian merasa dibohongi Ibtu Rudiana saat jadi saksi dalam konstruksi pembunuhan Vina dan Eki. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki, ia pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat di kantor polisi, Liga justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik, namun dirinya tiba-tiba dijemput oleh Ibtu Rudiana.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kilanto Wartoni Jabar. Kali ini saya berada di Jalan Perjuangan, di tak jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki, di mana saya akan menunjukkan jalur atau jalan menuju ke rumah PRT yang saat ini disebut-sebut oleh para saksi waktu kejadian tahun 2016 lalu, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016, para terpidana dan saksi berkumpul di rumah PRT. Ini saya akan memberitahukan bahwa nih, rumah PRT di dekat sini. Rumahnya itu tuh yang kanan. Tadi saya sudah sempat mendatangi rumah PRT, namun hanya tunjuk. Namanya lupa apa? Pastren. Hah? Pastren. Iya. Ya, ini teman-teman media sedang menelusuri jalur ke rumah Pak Pastren. Itu ya rumahnya ya. Ya, Tribuners, ini teman-teman sudah menunjukkan lokasi di mana rumah PRT berada. Ini warungnya. Ini warungnya infonya. Ini warungnya. Ya, katanya tongkrongan. Iya. Oke. Ya, tadi saya sempat bertemu dengan menantu dari Pak Pastren bernama Pak Arso. Beliau mengatakan bahwa Pak Pastren sedang tidak enak badan dan tidak bisa ditemui hari ini. Dan anaknya Kavi juga sedang bekerja sehingga tidak bisa bertemu atau bisa ditemui pada kesempatan kali ini. Tapi memang informasi yang dapat dari warga bahwa sehari-hari Pak Pastren dan anaknya itu memang masih berada di sini, beraktivitas seperti biasa. Ya. Ini rumahnya. Pagar warna oranye, temboknya juga, dan ini warung yang waktu itu menjadi tempat tongkrongan para terpidana dan